Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihi salam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah, terus berdoa, tidak terputus-putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat dalam kondisi sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal muasal buah-buahan kepadanya. "Hei Maryam, dari manakah engkau mendapat buah-buahan ini semua?" Kemudian Siti Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Hikmah yang akan kita dapatkan: untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa.
setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sikap kita harus sabar dan terus berdoa untuk mendapatkan keinginan yang kita cita-citakan agar semuanya tercapai. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.